Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Nur, pada kesempatan kali ini saya lagi bersama dengan beliau Bapak Kiai Fuad Hasan Ar-Rasikhin ya. Beliau adalah salah satu mantan muhibbin. Malah beliau juga dulu pernah menjadi pengurus dari salah satu organisasi yang sekarang dari tahun berapa itu sudah dibubarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kita bukan apa-apa, tapi kita ingin mencari informasi, juga meminta pendapat dari beliau tentang adanya sekarang yang lagi rame, yaitu tentang pembahasan nasab. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Syukur ya. Oke, langsung saja Kiai, karena saya juga kaget waktu mendengar panjenengan ini ternyata mantan muhibbin. Mantan muhibbin juga mantan pengurus Front Pembela Islam dulu ya. Pendukung utama. Oh, pendukung utama, berarti jenderal ya. Apa sempat dekat juga sama ini, sama imam besar? Ya, pernah dekat waktu di Jogja. Oh, waktu di Jogja. Oke. Ceritanya gimana dulu? Ceritanya ya saya sendiri tertarik karena beliau itu Dzurriyyah Rasul. Nah, Betapa kepinginnya dekat dengan Dzurriyyah Rasul supaya mendapatkan syafaat Rasul seperti itu. Maka dari itu segala apapun saya curahkan untuk mendukung kegiatan Dzurriyyah Rasul tersebut. Tapi ternyata sampai detik ini ada suatu yang supaya diketahui, yaitu adanya pernasaban. Setelah larinya ke situ, ternyata kemungkinan besar bukan Dzurriyyah Rasul. Saya itu merasa kecewa sekali. Oke. Itu jenengan aktif di kegiatan ya tentunya pada waktu itu kan memang FPI lah ya. Iya. Kegiatan FPI itu tahun berapa Kiai? Tahun 97 kalau nggak salah. Tahun 1997 berarti sempat juga pas bergejolaknya tahun 98 itu sudah aktif juga berarti ya? Sudah. Nah, dari 97, 98 itu kan sempat ada crash yang begitu besar kan? Iya. Baik. Sampai waktu di Jakarta yang bermasalah dengan Ahok, saya sempat mau ikut juga ke Jakarta. Tapi saya pikir-pikir sudah tidak ada gunanya lagi. Enggak, ya itu kan mungkin sekarang ya. Waktu Ahok itu kan tahun berapa saya juga lupa. Oke lah, Iya. itu sudah berlalu. Kalau panjenengan sendiri, apakah meyakini bahwa Dzurriyyah Rasul, keturunan Rasulullah Muhammad SAW itu memang sampai saat ini masih ada nggak? Kalau saya meyakini, apalagi si Dzurriyyah Rasul, itu pasti ada. Oke, cukup dulu ya. Karena ini yang jadi framing di media sosial yang begitu ramai kan begini Kiai, bahwasanya orang yang menafikan ataupun tidak percaya dengan Habib bahwa itu adalah Dzurriyyah Rasul, itu bahwa kata mereka menuduh adalah orang-orang yang munafik. Hanya saja yang menjadi klaim bahwa orang yang mengaku Habib itu adalah Dzurriyyah Rasul sekarang kan nasabnya dikaji lagi gitu kan Kiai. Iya betul. Dan ada beberapa ulama yang memang secara khusus mengkaji nasab ini ya, mengkaji nasab ini, terus bahwasanya dengan penelitian, dengan kitab-kitab yang ada, ternyata ketersambungan nasab dari klan Ba'alawi ataupun para habaib ini, nasabnya ke Rasulullah itu ada yang dipertanyakan, ataupun bisa dikatakan malah kalau Kiai Mat itu mardudun dan mungkotek gitu. Ini menurut tanggapan panjenengan gimana kan atas tuduhan dari orang-orang yang mengatakan seperti itu, orang yang mengatakan bahwa orang yang tidak percaya kepada Habib adalah keturunan Rasulullah ini adalah orang yang munafik gitu. Malah ada yang mengatakan begini, lebih ekstrim lagi Kiai, mengatakan bahwa itu halal darahnya. Ini gimana tanggapan panjenengan? Subhanallah. Begini, setelah diamati dari berbagai cerita dan juga berbagai ilmiah yang dikaji, ini kan tentu ada jalan untuk begitu terang dan menerangkan nyatanya hubungannya itu dengan yang kuasa.
Jadi istilahnya kalau yang batil pasti tidak akan lama dan juga pasti akan terbongkar. Yang hak pasti akan ketahuan juga. Jadi intinya kalau orang yang menyatakan seperti itu ya tidak benar. Jadi dzurriyyah Rasul tetap masih ada ila yaumil qiyamah. Masalahnya kalau tidak ada termasuk dzurriyyah Rasul itu termasuk rahmatan lil alamin. Jadi cara wong Jawa nek kuwi ngendika kuwi dadi patoken jagat, itu pasti ada. Mungkin bisa sharing pengalaman dulu ya. Jenengan waktu masih aktif di organisasi tersebut, seberapa dekat sih jenengan sama tokoh-tokoh dari FPI itu? Dan apa yang panjenengan ketahui tentang FPI dulu? Ya, kalau masalah itu sudah terlalu lama. Intinya ya ulama-ulama besar fatwanya dan juga mengajak umat sepertinya itu supaya masuk ke dalam kebenaran. Tapi secara garis keras juga, memang sifatnya sifat keras. Tapi setelah kesini yang saya tidak meragukan kesalahannya lagi, waktu mendengar cerita yang menjelek-menjelekan Gus Dur, itu kan suatu yang tidak pantas. Bahwa dzurriyyah Hasyim Asy'ari yang jelas-jelas kebenarannya kok sampai di seperti itu kan. Itulah yang menjadikan saya keluar dari semua itu. Tapi kan gini Kiai, kalau untuk kejadian bahwasanya dulu ini kita cerita flashback jauh ke zaman 2017-2018 dan kesini ya, itu sebenarnya kan udah lama Kiai. Emang udah lama ya. Emang pada waktu itu panjenengan nggak tahu kalau bahwasanya kalau Nun Sewu Habib Rizik ini menjelek-jelekan Gus Dur? Ya tahu, tapi kayak-kayaknya masih benar juga secara logika. Tapi secara dipikir lagi nggak benar lagi, soalnya Rasul nggak mengajarkan seperti itu. Tapi kenapa dulu panjenengan membenarkan pimpinan panjenengan, sekarang kok jadi sadar? Ya karena setelah terbongkar semuanya kebenaran dan kebatilan, itu mungkin ya suatu hidayah dari Yang Kuasa. Karena saya tulus mencintai dzurriyyah Rasul dan kemungkinan sampai detik ini bisa dipertemukan dengan dzurriyyah Kanjeng Sunan Ampel, yang saya jelas meyakini itu pasti masih ada tetes darah dari dzurriyyah Rasul. Maka dari itu saya yakinnya inilah suatu kebenaran yang disampaikan. Baik. Tapi dulu waktu itu sempat panjenengan masa-masa itu aktif di organisasi tersebut, ini siapa ya, Habib Bahar ini sudah eksis belum? Setelah setelah mendengar ceramah-ceramahnya Habib Bahar, saya malah semakin muak lagi. Sudah nggak percaya lagi. Oke. Ya itu kan banyak ya kata-kata yang disampaikan oleh Habib Bahar, bahwasanya dia kan sangat-sangat dengan bangga, dengan tegasnya mengatakan bahwa dia ada di dalam diri saya mengalir darah Rasul. Saya adalah keturunan Rasulullah yang ke 28, terus berubah menjadi 29, terus berubah lagi ke 31 apa berapa itulah. Itu belum catatan, bisa nasab, nomor urut nasab ini belum catatan ya. Subhanallah. Ya kemungkinan karena saya berniat iktikad di dalam hati kecil, nyampe ke dalam sanubari bahwa mencintai dzurriyyah Rasul, mencintai apa yang disampaikan Rasul itu dengan tulus ikhlas. Kemungkinan kalau berjalan ke dalam kebatilan, Allah itu tidak ridho. Makanya sampai sekarang alhamdulillah dipertemukan, ditunjukkan ke jalan yang terang, yang benar, dan benar-benar memang ada kaitan sambungan dzurriyyah sampai Kanjeng Sunan Ampel itu. Iya, oke. Awal pertemuan ataupun awal panjenengan bertemu dengan dzurriyyah dari Sunan Ampel ini perkisaran tahun berapa? Terus ceritanya bagaimana, Kiai? Awal ceritanya itu Mbah Suhaib yang cerita sama saya bahwa masih ada dzurriyyah Kanjeng Sunan Ampel
lantas menyampaikan dengan adanya amalan sholawat, lantas tahun sekitar habis COVID 2019 kan COVID ya, sekitar 2021 itu dipertemukan di masjidnya Majelis Taklim Kiai Muzalid di Karanggedang, dan di situ juga saya berijazah amalan sholawat. Oke. Itu awal pertemuan panjenengan sama Zuriyah Sunan Ampel yang ke-16. Iya. Yang pada waktu itu memang kan Habib Bahar itu mengatakan bahwa sudah putus, tidak ada Wali Songo itu tidak ada keturunannya, gitu kan. Iya. Nah, itu kalau mendengar itu panjenengan gimana rasanya? Ya saking gobloknya. Siapa? Dia yang bicara seperti itu. Oke. Masalahnya apa? Bani Adam saja yang dari atas itu panjangan seperti ini, masa yang kemarin Wali Songo itu sudah nggak ada keturunannya, kan suatu pemikiran yang terlalu. Oke, baik. Berarti ini alhamdulillah pada kali ini kita bertemu dengan salah satu kiai, juga pengurus NU beliau ya. Pengurus NU di wilayah Kabupaten Banyumas ya, tapi di desa ya, di Ranting. Ya, di Ranting. Yang beliau adalah ketua Ranting NU, mantan FPI, mantan Muhyiddin dari Pak Alawi, yang telah sadar dan menyadari betul. Maksudnya karena menyadarinya itu bukan karena nafsu ya, bukan karena kebencian, bukan itu kan, tapi karena dengan mengikuti kajian-kajian ataupun fakta-fakta yang terjadi di lapangan, dan itu dicerna dengan akal sehat, dicerna dengan saling sharing, saling musyawarah. Intinya ya dilihat dari akhlak. Masalahnya akhlak Rasul tidak seperti itu. Oke. Ya cuma pesan saya sama teman-teman, siapa tahu masih ada yang mau berpikir, masalahnya Quran itu juga untuk dipikir. Jadi masa iya kalau Rasul duriannya mengajarkan hal-hal yang kurang baik dan menjelek-menjelekan kelompok ataupun orang lain, itu nggak mungkin. Masalahnya Rasul itu kan diutus untuk menyempurnakan akhlak, paling tidak lah ya dipikir biar kita mencari keselamatan dunia akhirat itu bisa sampai bisa ke hadapan Yang Kuasa. Masalahnya apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan mau dipertanggungjawabkan. Jadi paling tidak harus mencari kebenaran dan terus mencari, dan juga jangan lupa memohon petunjuk sama Yang Kuasa. Cuma seperti itu. Oke. Semoga saudara kita yang masih cinta buta dengan orang-orang yang memang di situ mengklaim dirinya sebagai dzurriyyah Nabi, namun mencontohkan perilaku-perilaku di luar ajaran-ajaran Rasulullah ataupun para ulama-ulama kita. Mari kita berpikir kembali untuk mencerna dengan akal sehat, dengan pikiran yang terbuka. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.